terkait di Sumsel ini lagi banyaknya pembunuhan yang sadis. Menurut pendapat Ya, Bapak banyak gimana? pembunuhan itu dari mana datanya, nah itu dulu. Oke. Itu harus mendata dulu. Mm, Misalnya, apakah dari sekian penduduk dikali 10.000 itu, nah pembunuhan itu jumlahnya sekian. Ya, katakanlah memang banyak pembunuhannya, katakanlah. Ya, itu dari aspek kriminologi kita lihat mereka membunuh itu kan untuk kadang-kadang mau menghilangkan jejak, kadang-kadang juga eh, mereka membunuh itu karena ya belajar dari pengalaman kan, itu yang bisa saya sebutkan. Oke Pak. Yang teorinya Lamborse Pak, itu bahwa kejahatan itu biasanya ada dari bakat. Misal Ya, rata-rata. sebenarnya teori Lombroso itu tidak bisa lagi dipakai itu. Kenapa Itu Pak? kan zaman tahun 1800-an itu. Mm, Lombroso ini dari seorang dokter. mm, Nah, dia meneliti penjahat yang ada di penjara dengan membandingkan orang-orang di luar penjara. Ternyata penjahat-penjahat itu punya ciri khusus dibandingkan dengan yang bukan penjahat dulu. Tapi sekarang tidak bisa lagi dipakai. Kenapa? Banyak penjahat sekarang ini yang tidak seperti bayangan Lombroso itu. Misalnya tidak penjahat korupsi, orangnya kan berdasi, meluncur dengan mobil-mobil mewah kan. Padahal mereka itu kan gambaran Lombroso sama sekali tidak nampak di situ. Tapi masih bisa dipakai dalam rangka identifikasi jahat. Karena menurut Lombroso penjahat itu punya ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Nah, ciri-cirinya itu seperti wajahnya keras, rambutnya ikal kan, wajahnya tampangnya seram kan, bertato. Itu gambaran yang tahun 1800-an. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi disamakan. Hanya melihat kulit, permukaan, tidak melihat ke dalam. Benar Pak. Ya itu. Pak, kalau tanggapannya juga terkait katanya kalau kejahatan itu bisa juga dari keturunan atau genetik gitu Pak. Ya ada juga orang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohon kan. Ya ada juga namanya teori, ada juga tapi tidak begitu kuat lagi teori itu, bahwa penjahat itu berasal dari keturunan, lingkungan yang mempengaruhi sebenarnya. Tidak bisa kita menganut salah satu teori bahwa penjahat itu karena keturunan atau karena lingkungan. Itu ada perpaduan. Tapi kalau saya lebih kepada kesempatan. Kesempatan. Dia tuh kasus cowok membunuh ceweknya. Nah itu kan kalau dilihat Pak, tampang dia itu bisa dibilang ganteng lah Pak gitu Nah kan. itu tadi tidak, bahwasanya kejahatan itu untuk menganalisis terjadinya kejahatan itu tidak bisa juga dilihat dari aspek antropologi namanya itu. Dilihat dari diri si pelaku, tidak bisa. Bisa juga karena lingkungan, bisa juga perpaduan antara orang itu dengan lingkungan. Seperti saya katakan tadi, saya lebih kepada dilihat juga kasus-kasusnya, tidak bisa disamakan. Penyebab kejahatan itu tidak bisa disamakan. Penyebabnya ini ekonomi, misalnya bahwa kejahatan itu kalau di latar belakang ekonomi benar, bisa juga kita pakai. Tapi untuk kasus-kasus pembunuhan bukan karena ekonomi, bisa karena balas dendam kan? Benar. Bisa karena balas dendam. Kebanyakan pendapat bahwa penjahat yang melakukan pembunuhan itu karena dendam. Dan biasanya kawan dekat, Benar. tetangga, pacar. Biasanya dari wanita itu punya provokasi. Bisa juga. Benar. Soalnya dijelaskan bahwa penyebab kejahatan itu karena lingkungan, karena pribadi. Itu ada perpaduan. Kalau Sutherland ngomong, itu ada namanya multiple faktor. Banyak faktor.
namanya multiple faktor. Oke Pak. Himbauannya Pak kepada masyarakat mungkin agar bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan gitu. Masyarakat harus memposisikan diri sebagai polisi, Gimana itu? dalam arti polisi yang sebenarnya, tapi dia itu harus mempolisikan diri sendiri, pengamanan sendiri lah. Pengamanan sendiri. Contohnya Pak gitu? Ya misalnya kita mau pergi dengan pacar, ya harus hati-hati kan, atau mau pergi ke pasar, jangan sampai jadi korban kejahatan, bawa perhiasan banyak-banyak, banyak uang banyak-banyak, nggak usah. Yang penting kita mengamankan diri sendiri lah. Itu contoh yang bisa saya berikan. Oke. Apa sih Pak? Rata-rata memang balas dendam, Mas dendam ya? benci, Hmm. rata-rata. Oke. Ya bahasa Palembangnya itu tidak mungkin terubah aku nak bunuh orang itu kan. Pasti ada kontak sebelumnya kan. Gitu. Banyak faktor itu. Benar Pak. Tapi faktor-faktor itu tidak bisa disamaratakan. Benar-benar. Pak, kalau terkait sifat atau kebiasaan orang Sumsel ini yang keras itu Pak, pendapat Bapak gimana? Saya kira tidak juga. Nggak juga ya? Banyak terjadi pembunuhan di mana-mana kan, bukan saja di Sumsel.